Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Jatilawang JTL. Nah, saya pagi-pagi ini menjelang waktu sholat subuh berada di Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Kita akan mengulas bagaimana proses perencanaannya, siapa yang merencanakan, dan di masa presiden siapa masjid ini didirikan. Tapi sebelum lanjut video, jangan lupa untuk like dan komen, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Baik teman-teman, ini masjid itu dibangun pada masa Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno telah menggagas untuk membuat masjid sebagai ikon ibu kota Jakarta. Nah, masjid ini dinamakan Masjid Istiqlal yang mempunyai arti dalam bahasa Arab itu kemerdekaan. Terus masjid ini sendiri itu dibangun dengan luas 24,20 meter di area 9 hektar persegi. Masjid ini lebih dikenal dengan ragam budaya yang mengedepankan keseragaman, keselarasan, dan toleransi yang tinggi karena berdekatan dengan gereja katedral dan juga di posisi tengah-tengah antara dengan Monas serta Stasiun Gambir. Masjid Istiqlal ini berada di Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Dan masjid ini dibangun di atas tanah bekas benteng Belanda Frederick. Pada mulanya memenuhi pro dan kontra, tapi pada akhirnya pada setuju. Sebagaimana masjid ini dibangun di depan gereja katedral, yaitu dibangun pada tahun 1951 yang digagas oleh Presiden Soekarno. Nah, waktu itu tokoh-tokoh dari berbagai unsur berkumpul di Jalan Pegangsaan untuk menyatukan pemikiran membangun sebuah masjid. Dari semua tokoh itu pinginnya ada yang mau nyumbang kayu, nyumbang genteng, tapi ternyata itu belum sesuai dengan keinginannya Soekarno. Nah, kemudian Soekarno mempertanyakan sudah berapa dana yang terkumpul. Pada waktu itu, masa itu, dari sejarah tertulis 500.000 dari hasil patungan. Tapi nilai 500.000 di saat itu sudah cukup besar ya teman-teman. Kemudian Soekarno memaparkan bahwa kita membangun masjid itu ingin bertahan sampai ribuan tahun. Jadi terbuat dari bahan besi dan logam. Akhirnya dengan seiring waktu masjid ini bisa diwujudkan dengan dana APBN yang mencapai 12 juta US dollar atau setara 7 miliar yang berasal dari APBN kita. Dan bahan-bahan itu
kebanyakan untuk lantai dan temboknya itu berasal dari batu alam atau yang buat dari granit, dan ada logam dari bahan logam besi yang sehingga bisa untuk bertahan ribuan tahun ya. Makanya itu dibuat dari bahan-bahan seperti itu. Nah, kalau dibuat dari kayu dan genteng otomatis tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian masjid ini diarsiteki oleh Fredrik Laban. Dalam hal ini beliau itu seorang arsitek yang beragama Nasrani ya, putra dari pendeta. Nah, kemudian dia ikut lomba dalam perencanaan dan dia memenangkan perlombaan itu. Masjid ini menyimbolkan yaitu nasionalisme dan juga religius. Yaitu Istiqlal ini mempunyai simbol keagamaan yang sangat kental. Nah, dari pilarnya itu berjumlah 12 yang melambangkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan lantainya itu ada 5 lantai yang melambangkan rukun Islam. Ada 5 dan Pancasila itu ada 5. Nah, sementara dari kubah itu dinamakan Kubah Laban karena arsiteknya seorang yang bernama Fredrik Laban. Dari pintu memiliki 7 gerbang yang diambil dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melambangkan bahwa masjid ini terbuka untuk semua orang. Nah, masjid ini terbentuk atau di arsitek Laban ini konsepnya itu sangat luas, mempunyai arti luas. Jadi di mana-mana itu terbentuk lubang-lubang dan sedikit dari AC. Artinya apa? Jadi AC yang beban listrik banyak itu dikurangi karena masjid itu sendiri sudah angin itu sirkulasinya sudah sangat bagus. Kemudian dari lantainya itu menimbulkan rasa adem dan nyaman karena terbuat dari bahan keramik. Dan konsepnya itu konsep keterbukaan. Untuk menara ya, untuk menaranya itu dengan detail dan teliti itu berjumlah dengan ketinggian 6.666 cm. Itu melambangkan sebuah ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat. Kemudian dari pilar itu ketinggiannya 30 meter yang melambangkan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz. Dan di dalam dunia arsitek itu kenapa masjid ini dibuat setinggi mungkin, itu melambangkan bahwa kita sebagai hamba itu merasa kecil karena dengan ketinggian ini kita merasa rendah di hadapan yang Maha Kuasa. Jadi ini sekali lagi bahwa masjid ini dibuat di dalam sebuah gagasan. Dalam sejarah Islam, masjid ini, Masjid Istiqlal itu memiliki berbagai nilai penting seperti nilai ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keagamaan. Nah, itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menyusuri di samping masjid ya, untuk melaksanakan perjalanan pulang. Ini teman-teman, ini AC-nya, pendorongnya kayak ini, sampai ke sana. Oke teman-teman, sekian dulu video saya, perjalanan ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal. Alhamdulillah semuanya sudah sesuai rencana.